كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yahtadi dhallun wa bitaufiqihi yartaji'udz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, para alim dan para ulama, para bapak dan para pemuda, kebahagiaan kita semakin terasa sempurna setelah melaksanakan titah Allah Subhanahu wa ta'ala di Idul Adha dengan menyembelih kurban baik sapi maupun domba. Hari ini bertemu lagi dengan satu titah yang membawa kita ke jannah, yaitu salat berjamaah ibadah Jum'ah. Maka untuk itu, selain kita terus memanjatkan syukur kepada Zat yang Maha Ghafur dan Maha Luhur, kita juga meminta kepadanya agar hidayah ini tak lepas dari dada dan hati nurani kita. Maka kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mengapa kita berdoa itu? Karena betapa nikmatnya kita dengan syariat Islam, betapa bahagianya jaminan Allah kepada kita, sebagaimana dengan ayat yang dibacakan oleh khatib tadi termaktub dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 yang menggambarkan dua kriteria manusia. Yang pertama dermawan, yaitu para munfiqin, sementara yang kedua adalah kaum yang bakhil, yaitu kaum munafiqin. Munfiq orang-orang yang berinfak, munafik orang yang mendustakan agama dengan kebakhilannya. Hadirin jamaah non Allah, pada tema khutbah Jumat hari ini adalah 5 pelindung terhadap 5 perkara. Tetapi tentu sebelum disampaikan rincian satu persatu dari hadis Nabi, kembali kita kepada kalam ilahi yang menjelaskan fa'amma, maka adapun man manusia, man hamba, man mudah-mudahan kita semuanya, yaitu memiliki karakter. Yang pertama adalah a'ta, maka orang yang memberikan apa? Memberikan hartanya untuk apa? Membeli hewan kurban diantaranya, dikeluarkan untuk zakatnya, diinfakkan untuk kemajuan Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang kita kelola, madrasah, baik setingkat Raudhatul Atfal, mungkin sekolah dasar Islam terpadu, mungkin selebihnya di atas itu sampai ke perguruan tinggi atau universitas.
Nah, maka dalam hal ini orang-orang yang mengeluarkan hartanya wattaqa dan ia bertakwa, maka Allah menyampaikan kemudian orang tersebut wasaddaqa membenarkan bil husna akan pahala terbaik yang Allah sediakan, tidak lain adalah jannatun na'im. Maka selanjutnya Allah menyatakan fasanu yassiruhu lil yusra, maka kelak ia akan disediakan jalan kemudahan. Kemudian yang kedua, sebaliknya kriteria manusia yang bakhil, yang syuhun, kikir kepada dirinya sendiri, maka mereka digambarkan oleh Al-Quran wa amma, maka adapun man orang, na'udzubillah wal i'adu billah, kita ingin dijauhkan dari karakter ini. Kenapa? Karena mereka kaum munafik itu adalah orang-orang yang bakhila, kikir, tidak mau memberikan hartanya, tidak mau mengeluarkan dananya, apalagi tenaga dan jiwa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menginginkan untuk itu karena selalu berpikir dajjal, berpikir hanya kehidupan dunia sebelah matanya, tidak memandang bahwa sebetulnya kehidupan ini tidak selesai di dunia, tapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Setelah mereka bakhil, kemudian wastaghna, mereka merasa cukup, tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh pertolongan dari sesiapapun, bahkan menyampingkan akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik yaitu surga. Hirup mah di dunia hungkul nugeus maut ke buktina teu baralik deui. Maka orang seperti itu dengan keyakinan mendustakan akhirat, maka pasanu yasiruhu lil usra, ia akan disediakan kelak kehidupan yang sulit luar biasa. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab an-nuzul dari ayat ini walaupun secara keseluruhan tapi dibahas dari ayat 5 sampai 10 ini adalah seorang agnia di zaman Rasulullah SAW memiliki kebun kurma. Kebunnya itu atau pohon kurmanya tersebut berbuah sangat lebat, tetapi kalau istilah kita mungkin sekarang sidahana teh, walaupun kurma tidak berdahan, buah-buah yang ranum dengan begitu matang dan manisnya itu masuk ke halaman tetangganya yang fakir, dan si fakir itu adalah orang yang memiliki banyak anak. Nah, manakala terjadi hari memanen, yaumah hasadi, ketika memanen, maka si orang kaya pemilik kurma itu datang kemudian memanen di halaman tetangganya yang fakir. Iya nu kecemna teh, ketika si anak-anak kecil, anak tetangga fakir itu memungut kurma yang jatuh di tanah, dirampas kembali oleh si orang tersebut, dan bahkan maaf keur digayem dangaranna ge budak hayang dahar korma, dirampas kudu dilepehkeun deui. Maka kemudian si fakir itu datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mendapatkan perlakuan dari seseorang yang memiliki pohon kurma, padahal sangat luas kebunnya dan banyak sekali hasil panennya. Datanglah Rasulullah SAW kemudian menyatakan kepada si fakir tersebut, aku akan menyelesaikannya. Datanglah dan Rasul menawarkan, mau tidak aku janjikan gantikan, engkau akan mendapatkan pohon kurma di surga. Pokna teh, tawaran Tuhan hanya seperti itukah? Ini kepada Rasulullah SAW. Rasul menjanjikan wasaddaqa bil husna, dia tidak membenarkan kepada pahala surga yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah SAW.
tapi kekeh nu koret sanajan Rasul nu mentakna bukti oge baheula Musa menta ka Qarun padahal bari jeung dulur keneh tetap geningan Qarun tidak mau memberikannya, maka amblas segala harta benda kekayaannya berikut raganya. Tidak dijadikan sebagai ibroh pelajaran bagi orang itu, tetapi ia tetap dalam kekikirannya. Hadirin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika Rasulullah SAW pulang, walaupun tidak dengan membawa hati dendam, datanglah tetangga yang lain yang juga memiliki pohon kurma dan dia mendengar pembicaraan si kikir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dengar pembicaraan engkau dengan si sahib kurma tersebut, dan engkau benarkah menjanjikan surga di akhirat nanti? Ya, aku menjanjikan karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau begini, aku selesaikan masalah ini ya Rasulullah? Silahkan. Maka datanglah si Agnia yang kedua, tapi karakternya dermawan. Wahai saudara, engkau katanya diminta oleh Rasulullah untuk mendapatkan pohon kurmamu, tapi tidak engkau berikan. Iya. Kalau begitu bagaimana kalau aku beli? Si orang tersebut tidak berpikir betapa orang kedua ini datang artinya akan memberikan keuntungan bagi dirinya, tapi dia mempersyaratkan dibeli tangkal korma nusa tangkal eta nupang loba buahna, tapi tuker dengan 40 pohon kurma milikmu. Termenung sebentar si orang tersebut, tapi kemudian siap, aku tukarkan 40 pohon kurmaku dengan 1 pohon kurmamu. Maka sepakat, disaksikan, dan ia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah menyelesaikannya, aku berikan 40 pohon kurmaku, sementara yang 1 tadi sudah menjadi milikku dan aku serahkan sepenuhnya kepada engkau ya Rasulullah. Hadirin, pembicaraan ini tentu saja bukan sekedar inspirasi, tetapi yang pertama adalah kita mengetahui, yang kedua kita memahami, yang ketiga kita menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang luar biasa, harus kita sambut, harus kita benar-benar mengeluarkan segala daya dan upaya agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana kita sering dan terus berdoa tidak henti-henti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pelajaran yang kedua adalah bahwa setiap beramal tentu kita harus ikhlas. Walaupun demikian tidak dipersalahkan apabila ada tujuan pragmatis, tetapi bukan karena riya. Maka kemudian ulama membagi keikhlasan itu menjadi 3 bagian: tingkat yang tertinggi, tingkat tengah, dan tingkat paling rendah. Bagaimana kriteria atau persyaratan seseorang sehingga ia memiliki keikhlasan tertinggi? Ia beribadah karena Allah, ia mentauhidkan Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang ia mintakan, karena pasti hafal dan yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab. Cek Sunda nama estuning sok salatnya salat weh, sok zakat ngaluarkeun weh, nya kamari Idul Kurban sabara juta, oh 4 juta per orang dikaluarkeun weh. Estuning teu merdih naon-naon, tapi sebetulnya ia yakin Allah akan memberikan saddaqa bil husna fasanu yassirhu lil yusra, tapi tidak terungkap dan tapi tidak dilisankan kepada setiap insan atau kepada manusia. Tingkat yang tengah, ikhlas tetap. Dia beribadah karena Allah, dia mentauhidkan Allah, tetapi memang dalam konteks beribadah karena memang hayang surga, hayang aya dina kadeudeuh jeung kanyaah Allah. Maka dalam setiap memberikannya
doakeunnya abdi sing jadi jalmi anu saleh salihah, doakeunnya keluarga abdi sing jadi ahli surga. Tentu pinta ini tidak salah, tetapi bernuansa kepada akhirat. Nah, yang terendah tetap ikhlas, dan itu boleh, yaitu kita memberikan sesuatu, berjuang terhadap sesuatu, memajukan al-Islam dengan apa yang kita miliki, baik jiwa, raga maupun dana. Kemudian setelah mentauhidkan Allah, setelah kita melakukannya dengan sepenuh hati, urang sok minta doa kanu diberekeunana, doakeunnya abdi sing aya dina kamajengan usaha, sing aya dina keuntungan dina bisnisna. Bernuansa dunia itu juga tidak mengapa. Yang penting bagi kita adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah dan Allah, para alim dan ulama, para bapak dan para pemuda. Baik, kita perhatikan satu hadis Rasulullah SAW, di mana hadis berikut ini adalah berupa doa, tapi bukan doa dari manusia. Doanya dari malakani, dua malaikat. Kedua malaikat itu berdoa kepada siapa? Kepada yang a'tawat taqo, dan berdoa juga kepada siapa? Yang bakhila wastaghna. Apa kata malaikat yang pertama? Sebelumnya adalah ketika sore hari menjelang, matahari terbenam, mereka dua malaikat itu melihat kepada pekerjaan kita, aktivitas kita. Seluruh manusia dicatatkan oleh malaikat pencatat amal soleh. Maka dua malaikat itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafa. Malaikat yang pertama mendoakan kepada para munfikin, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan, yang telah memberikan infaknya, yang telah memberikan sedekahnya, yang mengeluarkan zakatnya, yang telah mengorbankan uangnya untuk dibelikan kepada hewan kurban, melakukan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, dan yang lain-lainnya. Teu kaluar duit tapi kaluar tanaga, milu nyacagan, milu ngilauan, milu nganterkeun ka para mustahikun, walaupun dia bukan sahibul kurban. Maka kata malaikat, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan, berilah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan harta, tenaga, dan jiwa raganya. Tetapi naudzubillah, sekali lagi malaikat yang kedua berdoa juga, wa mumsikan talafan, ya Allah, bangkrutkanlah, rugikanlah, tahanlah rizkimu bagi orang-orang mumsikan, yang menahan dari tangannya untuk dikeluarkan kepada fakir miskin dan kaum du'afa. Dia tidak care, dia tidak empati kepada sesama, padahal kekayaan itu bukan diraih karena kepiawaian tangannya, kecerdasan fikirnya, tidak. Tetapi wala nabluwannakum bisyarri wal khair, kekayaan adalah ujian, kemiskinan juga adalah ujian. Yang miskin 24 jam, satu hari satu malam, yang kaya pun demikian. Tapi dina emprokna bebenanganana beda. Maka oleh karena itu bagi kita harus menjadi orang yang termasuk munfikin. Mengapa kita juga harus menjadi orang yang munfikin? Infak adalah mengeluarkan, infak adalah menghabiskan, karena ada hadis Rasulullah SAW yang lain menyatakan bahwasanya di antara yang dapat melindungi kepada harta kita itu adalah bersedekah. Selain dari Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita an-najwa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuhassinul asrara, melindungi kita dari kerahasiaan-kerahasiaan. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda-beda. Mungkin saat ini ada yang sedang mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi ada juga yang sedang kesulitan. Nah, maka pinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah rahasiakan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap detik kita kepada Allah.
termasuk saat Jumat adalah saat-saat ijabah dari Allah. Kita minta kepada Allah. Fa amma fir ruku, maka adapun ketika kita ruku, fa'azimu fihi rabba, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fis sujud, adapun ketika kita sujud, fa'aksiru bid-du'ai, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun ayustajaba lakum, besar kemungkinan ditedunan dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, banyak bermunajat kepada Allah. Kemudian wassadaqatu tuhasinul amwala, sedekah itu melindungi harta kita. Setinggi-tinggi benteng rumah kita pakai ram kawat anu seukeut dialiri listrik, kalau hati kaum duafa tidak diberikan dengan harta kita, infak sedekah zakatnya ditaikkan, dirobohkan, maka bentengi hati kaum duafa dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan pemberian kita, sehingga mereka tidak celaka, kita pun tidak binasa di kelak nanti di dalam neraka. Dan yang kemudian yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal, tentu segala pekerjaan harus dengan keikhlasan, sebagaimana tadi telah dijelaskan, ikhlas dengan 3 tingkatan yang tadi. Yang keempat, wasidqu yuhasinul aqwal, jujur itu adalah pelindung dari ucapan kita. Dengan jujur maka sebetulnya kita sedang menanam kepercayaan dari orang lain. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Engkau harus menjadi orang yang jujur. Dengan jujur engkau akan diberikan kehidupan dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan jannah bahkan di dunia, walaupun belum di akhirat nanti yang pasti. Wa iyyakum wal kadhiba, awas kade anjir jadi tukang bohong, tukang wadul, tukang ngarahul, tukang ngegedebul. Kenapa? Fa innal kadhiba, sesungguhnya dusta itu, menjadi pendosa itu, yahdi ilal fujur, akan didorong untuk melakukan dosa yang lain, melakukan kedurhakaan yang lain, kemaksiatan yang lain. Dan kalau sudah berkubang dalam kemaksiatan, fa innal fujura yahdi ilan nar, ia akan ditunjuki ke dalam api neraka. Terakhir Rasulullah menyampaikan, wal musyawwaratu tuhasinul ara'a, dan musyawarah itu melindungi pendapat-pendapat. Maka oleh karena itu kita di satu lingkup organisasi apa, di lingkup qayyimul masjid, di lingkup panitia kurban, di lingkup apapun, tidak bekerja sendiri one man show, tetapi segala sesuatunya dimusyawarahkan, wasyawirhum. Karena dengan musyawarah akan didapat sejumlah pendapat-pendapat, dan kalau diputuskan satu hasil, maka semuanya telah kontribusi untuk memberikan pendapatnya. Tapi kudu sadrah pasrah, iya nu dipakai, maka semuanya sam'an wa ta'atan. Itulah yang disampaikan dalam Jumat ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasirhu lil yusra. Dan naudzubillah sebaliknya, menjadi orang yang bakhil dan merasa cukup, tidak butuh bantuan siapapun, termasuk merasa kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkhusyukkan hati dan penuh cinta kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.